Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Putri Subasari, NPM 214100156. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Isu yang saya pilih adalah isu epistemologi. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan. Sederhananya, ini berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui? Seperti kasus viral yang meragukan kebenaran suatu informasi, misalnya berita hoak, penyebaran informasi yang salah, atau manipulasi data. Bagaimana kita bisa menilai kebenaran suatu informasi di era digital yang penuh dengan informasi yang berlimpah? Contoh berita yang pernah viral, yaitu menimpa salah satu boy group K-pop di bawah naungan SM Entertainment, yaitu NCT. Dua anggotanya, yaitu Haechan dan Johnny, terseret skandal prostitusi di Jepang, di mana saat itu sangat ramai diperbincangkan di Korea maupun di luar Korea, seperti di Indonesia dan Malaysia. Rumor ini bermula ketika akun di X @kirana_ceo.my mengunggah sejumlah foto diduga Haechan dan Johnny berada di Jepang. Akun tersebut juga turut mengunggah cuitan provokatif yang mengklaim bahwa member-member NCT ketahuan berada di sebuah hotel di Tokyo membawa fans menginap. SM Entertainment selaku agensi yang menaungi NCT menyatakan rumor tersebut sepenuhnya tidak benar. SM juga menyatakan bakal mengambil jalur hukum bagi pihak yang menyebarkan rumor tersebut yang telah merugikan artisnya. SM juga memberikan tanggapan terkait rumor ini, di mana saat ini rumor seputar keterlibatan Johnny dan Haechan dengan prostitusi, narkoba, dan konten tidak senonoh lainnya terus disebarluaskan di media online. Setelah memverifikasi faktanya, tuduhan itu tidak benar, di mana rumor tersebut sangat mencemarkan nama baik artis kami. Hal ini adalah pernyataan dari SM. Tidak butuh waktu lama bagi netizen menemukan media sosial yang telah merugikan dua artis tersebut. Dua perempuan tersebut diduga ada fans dari NCT itu sendiri. Lalu mengapa berita ini termasuk isu epistemologi? Pertama, yaitu kebenaran dan kepastian. Inti dari epistemologi adalah tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui dan bagaimana kita bisa yakin dan dari kebenaran suatu informasi. Dari kasus ini kita dihadapkan pada pertanyaan bagaimana kita memastikan kebenaran dari tuduhan yang berada di media sosial. Apakah foto dan cuitan yang ada sudah cukup menjadi bukti? Nomor 2, ada sumber pengetahuan. Kasus ini juga menguji sumber-sumber pengetahuan kita. Apakah kita harus mengandalkan informasi yang kita dapat dari media sosial atau apakah kita perlu mencari bukti-bukti yang lebih kuat dan lebih valid lagi. Nomor 3 adalah kepercayaan dan keraguan. Kasus ini memicu keraguan di antara penggemar dan publik tentang kebenaran informasi yang beredar. Bagaimana kita harus merespon informasi yang belum tentu benar dan berpotensi merusak reputasi seseorang. Lalu mengapa berita ini tidak termasuk ontologi atau aksiologi? Ontologi lebih berkaitan dengan pertanyaan tentang keadaan atau realitas sesuatu. Kasus ini tidak secara langsung membahas pertanyaan tentang keberadaan atau sifat dari sesuatu. Sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai. Meskipun ada implikasi nilai dari kasus ini, seperti nilai kebenaran dan nilai kejujuran. Namun fokus utama pada kasus ini lebih pada pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui kebenaran suatu informasi, bukan pada penilaian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya adalah kasus tuduhan terhadap Haechan dan Johnny NCT ini sangat relevan dengan isu epistemologi karena mengundang kita untuk mempertanyakan bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran suatu informasi di era digital yang penuh dengan informasi yang berlimpah. Kasus ini juga menyorot pentingnya literasi digital dan sikap kritis dalam menghadapi informasi yang beredar di media sosial. Sekian penjelasan dari saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.